saya Fadila Syahrina. Selamat datang di channel kami Lentara Podcast. Hai, kali ini kita bakal mengulik satu dari banyaknya legenda yang ada di negeri kita ini. Contohnya di Jatim. Nah, kalian tahu gak sih tentang legenda Lembu Suro? Pada kesempatan kali ini, kami telah mengundang nih narasumber yang tahu banget soal legenda Lembu Suro. Mari kita sambut dengan meriah Firdatul Adidasa dengan Galuh Novanda. Halo. Silakan duduk. Oke, kedua narasumber kita kali ini adalah seorang yang ahli dalam sejarah budaya Jawa dan seorang penulis yang gemar mengangkat tema tentang mitos ataupun legenda lokal. Nah, kami sebagai host pada podcast Lentara merasa sangat terhormat nih atas kehadiran mereka. Iya betul, saya juga merasa sangat terhormat karena udah bisa diundang nih sama Lentara Podcast. Betul sekali, saya juga makin nggak sabar nih, pengen mulai dari mana gitu ya. Iya. Nah, ternyata bukan Lentara lovers aja nih orang yang nggak sabar. Kami di sini juga cepat-cepat ingin dimulai. Oke, mari aja kita mulai. Boleh dibuka dari Galuh Novanda untuk latar belakangnya. Oke, jadi untuk latar belakang sendiri itu legenda ini tuh dimulai dari Raja Prabu Brawijaya yang punya seorang putri yang sangat cantik, namanya itu Putri Dia Ayu Pusparini. Nah, karena kecantikannya ini, dia itu membuat banyak pemuda itu berdatangan dari berbagai penjuru untuk meminangnya. Tapi ya karena dari putrinya ini memang belum ada keinginan untuk menikah, jadi hal itu tuh selalu sia-sia. Nah, tapi lama-kelamaan kan Prabu Brawijaya ini semakin tua ya. Jadi dia memikirkan kayak gimana ya nasib putriku, dia belum kunjung menikah. Dan sebagai orang tua pun Prabu Brawijaya ini pengen lah lihat anaknya menikah sebelum dia meninggal. Mungkin bisa dilanjut oleh narasumber kedua kita, Firdatul. Oke, akhirnya Prabu Wijaya ini pun mengadakan sebuah sayembara. Wih, sayembara seperti apa tuh yang diadakan? Oke, sayembaranya ini bertujuan untuk mencari pasangan atau jodoh untuk sang putri. Sayembaranya ini siapapun yang berhasil merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat sebuah gong Kiai Sekardelima, maka ialah yang berhak menikahi sang putri. Wah, jadi gimana tuh habis itu respon dari si Dia Ayu ini? Mengingatkan dia ini sendiri belum ingin untuk menikah ya? Sang putri ini sangat terkejut ya dan gelisah, tetapi ia juga tidak berani menolak keputusan dari sang ayahnya. Lalu tibalah di hari yang sudah ditentukan, hari sayembaranya. Para peserta sayembara dan seluruh penjuru telah berkumpul di alun-alun kerajaan. Satu persatu para peserta mencoba bergantian nih mulai merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekardelima. Namun hasilnya itu nihil. Tidak ada satupun dari para peserta yang berhasil melakukannya. Cihuy, menarik kali lah. Jadi belum ada nih yang berhasil merentangkan busur nih. Iya, sama gongnya juga kan tadi. Terus Prabu Brawijaya ini tuh mulai gelisah, mulai was-was lah. Ia takut jika tidak ada yang berhasil memenangkan sayembara ini. Gimana? Boleh dilanjut? Iya, terus pas Prabu Brawijaya mau mukul gong, yang jadi pertanda kalau sayembaranya udah selesai, itu datanglah seorang pemuda yang berkepala lembu. Jadi Prabu Brawijaya ini sempat ingin menghentikan sayembara. Iya, karena ya itu tadi, dari sekian banyaknya peserta tuh belum ada yang bisa memenangkan sayembaranya. Nah, terus pemuda yang tadi itu memperkenalkan dirinya sebagai Lembu Suro. Terus dia minta izin ke Prabu Brawijaya buat ikut dalam sayembara. Nah, Prabu Brawijaya yang mendengar hal itu pun langsung mengizinkan karena dia merasa tidak mungkin lah seorang Lembu Suro itu bisa memenangkan sayembara ini. Nah, tanpa disangka-sangka dengan ilmu kanugaran, si Lembu Suro ini malah dengan mudahnya merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa. Nah, pas Lembu Suro mau mengangkat gong Kiai Sekardelima, semua orang tuh kelihatan tegang karena itu kan akan menjadi penentu ya keberhasilan si Lembu Suro ini dalam sayembara itu. Nah, apalagi si Putri, karena Putri ini berharap lah kalau misalnya si Lembu Suro ini gagal dalam sayembara karena ya dia nggak mau punya suami berkepala lembu. Namun takdir berkata lain. Lembu Suro berhasil mengangkat gong Kiai Sekardelima, disambut dengan sorak-sorai dari para peserta
sayembara yang ada. Setelah itu gimana nih kelanjutannya? Wah, Antara Lovers tambah seru nih ceritanya ya. Oke, tentunya karena ingin menjaga martabatnya sebagai seorang raja, Prabu Brawijaya ini tetap menikahkan anaknya dengan si Lembu Suro ini. Tetapi tak terima dengan menangnya Lembu Suro dalam sayembara ini, si Putri Dia Ayu Pusparini ini pun mencoba menggagalkan Lembu Suro dengan permintaannya. Permintaannya ini cukup sulit ya. Kayak dia minta dibuatkan sebuah sumur di puncak Gunung Kelut yang harus diselesaikan dalam 1 malam saja. Tapi si Lembu Suro ini menyanggupi permintaan sang putri. Berangkatlah dia dengan rombongan kerajaan Majapahit dan Lembu Suro ke puncak Gunung Kelutnya. Lembu Suro bergegas menggali tanah dengan kedua tanduknya itu. Melihat Lembu Suro yang telah menggali tanah cukup dalam, sang putri ini pun semakin panik gitu ya, semakin gelisah lah, dan membujuk ayahnya untuk membantu menggagalkan si Lembu Suro ini. Terus ya karena si Prabu Brawijaya ini nggak mau lah mengecewakan anaknya untuk kedua kalinya, akhirnya dia memerintahkan para pengawal kerajaan untuk menimbun sumur itu pakai batu sama tanah. Wah, jadi Prabu Brawijaya ini berniat ingin menggagalkan Lembu Suro. Iya, jadi Lembu Suro yang masih ada di dalam sumur itu pun akhirnya ya terkubur gitu sama batu dan tanah tadi. Nah, terus tiba-tiba awan pekat itu mulai Menutupi cahaya bulan dan diikuti dengan angin kencang yang bikin suasana jadi ricuh. Nah, kemudian dari dalam sumur terdengarlah suara Lembu Suro yang mengeluarkan sumpah serapah untuk Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Kediri. Nah, sumpah itu tuh bunyinya seperti ini. Wahai orang-orang Kediri, suatu hari nanti kalian akan mendapat balasan dariku yang sangat besar, yaitu Kediri akan jadi sungai, kemudian Blitar akan jadi daratan, dan Tulung Agung akan jadi danau, seperti itu. Nah, makanya semenjak itu saat Gunung Kelut mengalami erupsi, masyarakat setempat ini beranggapan hal tersebut itu sebagai bentuk balas dendam dari si Lembu Suronya kan. Lalu setelah kejadian-kejadian yang menimpa warga tadi, apa yang warga lakukan? Oke, sebagai bentuk tolak bala ya, masyarakat melakukan tradisi larung sesaji, yaitu menghanyutkan sesaji di kawah Gunung Kelut setiap bulan Suro saja. Wah, seperti itu cerita. Baik, itu tadi kita telah mendengar nih legenda mengenai Lembu Suro. Menarik loh ceritanya. Saya juga baru mendengar mengenai legenda tentang Lembu Suro ini. Buat teman-teman, jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari legenda ini adalah kita sebagai manusia tidak boleh memaksakan kehendak dan ingkar janji. Oke, buat Lentara Lovers yang mau request, kita membawakan legenda lain, boleh request di komen ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. See you.